Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang oleh kita wajib mengimaninya. Di mana mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka kewajiban kita sebagai orang yang mukmin untuk beriman kepada mereka. Apakah mereka beraktivitas sama seperti makhluk lainnya dan mereka melakukan hal-hal syariat yang dilakukan oleh para manusia? Bagaimanakah keadaan mereka sesudah mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemanakah mereka nantinya setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini kita akan coba membahas tentang kaifiat beriman kepada para malaikat. Di hadapan kita sudah ada sebuah karya yang ditulis oleh Imam Nawawi. Di sini kita akan coba mengupas bagaimana kaifiat beriman kepada para malaikat. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihim. Wa thaniha an tu'mina bi malaikatihi bi an ta'taqida annahum ajsamun nuraniyatun latifatun laysu dhukuran wala inasan wala khunsanan wala khunasan wala abalahum wala umma lahum sadiquna fima akhbaru bihi 'anillahi ta'ala. Kita beriktikad bahwa malaikat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur, dan mereka itu bukan laki-laki dan juga bukan perempuan, juga bukan khunsa, dan mereka tidak mempunyai ayah dan ibu, dan mereka benar dengan apa yang telah disampaikan oleh mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. La ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yatanakahuna wa la yatawalladuna wa la yanamuna wa la tuktabu 'amaluhum li'annahum kitabu wa la yuhasabuna li'annahum hisabu. Mereka itu tidak makan, sifat para mereka itu tidak makan dan tidak minum, juga mereka tidak melakukan ritual pernikahan, juga mereka tidak melahirkan dan dilahirkan, dan mereka juga tidak tidur, dan setiap amalan-amalan mereka itu tidak dicatat. Perbuatan-perbuatan mereka itu tidak dicatat karena mereka adalah pencatat, dan mereka juga tidak dihisab nantinya di yaumil qiyamah karena mereka sendiri itu adalah hisab. Wala tuzanu amaluhum li'annahum la sayyi'ata lahum, dan juga amal-amal mereka, yakni para malaikat, tidak ditimbangkan nantinya di yaumil qiyamah karena mereka tidak pernah berbuat kesalahan. Wa yuhsyaruna ma'al jinni wal insi, dan mereka juga dihasyarkan nantinya di yaumil qiyamah berserta jin dan manusia. Yashfa'una fi 'usatil bani Adam, dan mereka diberi kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberi syafaat kepada manusia. Wa yarahumul mu'minuna fil jannah, dan mereka nantinya di dalam surga bisa dilihat oleh para manusia dan oleh para mukmin. Wa yadkhuluna al-jannata, dan mereka juga nantinya setelah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dimasukkan ke dalam surga. Wa yatanawaluna ni'mata fiha bima Allah, dan juga mereka bisa menikmati nikmat-nikmat yang ada di dalam surga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini oleh para ulama mengklarifikasikan kembali yang bahwa bagaimana di dalam surga nanti, apakah mereka minum ataupun bisa makan dan mereka bisa menikah, karena di sana nantinya
oleh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan kepada manusia, yaitu bisa menikah, bisa minum dan menikmati nikmat-nikmat syurga yang lainnya. Maka dilanjutkan oleh Imam Nawawi dengan menukilkan perkataan para ulama, lakin qala Ahmad As-Suhaimi wa jaa 'anil Mujahid ma yaqtadi annahum la ya'kuluna fiha wa la yashrabuna wa la yanquhuna wa annahum yakunu kama kanu fid dunya. Tetapi walaupun mereka masuk surga, namun ada satu riwayat daripada Mujahid menceritakan bahwa nantinya di dalam surga para malaikat itu tidak makan dan juga tidak minum dan juga mereka tidak menikah. Maka sebagaimana malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan sifat-sifat yang telah kita sebutkan di atas tadi, maka begitu juga nantinya sifat para malaikat di dalam surga. Kapankah mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Imam Nawawi melanjutkan, wa yamutuna bin nufhatil ula illa hamalatul arsy wa ru'usal arba'ata fa innahum yamutuna ba'daha amma qablaha fala yamutu ahadun minhum. Para malaikat semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hembusan trompet pertama. Kecuali ada beberapa orang malaikat yang tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka penanggung aras dan juga para ketua-ketuanya malaikat, yakni Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Mereka tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hembusan yang pertama. Fayajibul imanu bi annahum balighuna fil kasrati ila haddin la ya'lamuhu illa Allah taala 'alal ijmali. Maka kita orang muslim wajib beriman bahwa jumlah para malaikat itu tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, illa man warada ta'yinahu bi ismihil makhsusi aw nawahi, kecuali wajib kita mengetahui secara detil, yaitu para malaikat yang sudah tertakyin nama-nama mereka tersebut dalam Al-Quran dan Hadis. Fayajibul imanu bihim tafsilan, maka di ketika itu wajib di atas kita sebagai orang muslim untuk mengimani dengan para malaikat yang sudah dikhususkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala secara tafsil. Fal awwalu ka Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila wa Munkarin wa Nakirin wa Ridwanin wa Malikin wa Raqibin wa Atidin wa Rumanin. Seperti Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Raqib, Atid dan Malaikat Umman. Maka para malaikat ini wajib kita ketahui namanya secara tafsir. Wathani kahamalatil arsy wal hufadati wal kitabi. Dan juga wajib kita imani secara tafsir ada para penanggung aras dan malaikat hufadah dan malaikat pencatat. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kaifiat tata cara kita beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yakni meyakini bahwa mereka itu diciptakan dari nur, mereka tidak punya bapa, tidak punya ibu, dan mereka tidak melakukan ritual-ritual yang dilakukan oleh para manusia, yang nantinya mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihasyarkan dan dimasukkan dalam surga. Kemudian oleh Imam An-Nawawi melanjutkan kembali dengan menukilkan perkataan daripada Ahmad Al-Qulyubi. Beliau menuturkan, wa'lam anna al-Jibrila afdalul malaikati mutlaqan hatta min Israfil 'ala al-'asah. Daripada segala malaikat, yaitu menurut pendapat Imam Qulyubi, malaikat Jibril lah yang seafdal malaikat. Mungkin karena malaikat Jibril ini diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyampaikan
wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan diberikan tugas yang demikian, malaikat Jibril ini mendapatkan martabat yang tinggi di atas pendapatnya Allah. Kemudian oleh Imam Nawawi juga menukilkan perkataan Imam Jalaluddin Asyuti tentang kaifiat malaikat Jibril ini menghadiri manusia yang mengalami sakaratul maut dalam keadaan berwudu. Qala Jalaluddin Asyuti wa innahu yahdurul mauta may yamutu 'alal wudu'i. Jibril ini selalu menghadiri ataupun menghampiri manusia yang sedang mengalami sakaratul maut yang mereka dalam keadaan berwudu. Sahabat engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah cuplikan yang menyangkut tentang kaifiat beriman kepada para malaikat. Mudah-mudahan kupasan ini menjadi sebuah wawasan bagi kita, menjadi khazanah keilmuan, penambahan tentang ilmu pengetahuan kita tentang para malaikat, supaya kita tidak sembrono dalam beriman kepada para malaikat. Mungkin hanya demikian. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab.